Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Erni, silakan masuk Bu. Terima kasih. Selamat ya. Baik Bu, alhamdulillah. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama Bu, kita akan mendiskusikan kegiatan coaching ini ya. Saya akan mengamati dan menilai Ibu secara keseluruhan dari proses kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, apakah sesuai dengan cerita. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu sebelum kita melakukan coaching. Baik, oke, yang pertama Ibu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Bu atas jawabannya. Izin saya menjawab ya Bu ya. Jadi setelah saya melakukan coaching ini kan Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi yang Ibu ingin capai di sini adalah yang tadi, yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua ya Bu, kompetensi bagian mana dari tiga kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan coaching nanti? Itu kalau yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mendengarkan aktif itu kan Bu, coach saya dia merasa saya mendengarkan dia, kemudian dia segala permasalahan yang dia alami juga dia merasa sudah plong setelah dia berbicara. Saya juga seperti melakukan care dengan coach saya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, ya coaching yang kami lakukan itu seperti seperti berarti Bu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu adalah tadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga Bu, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan mana yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan coaching ini nanti? Yang pertama itu Bu adalah coaching menemukan permasalahan dan mencari solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Karena di sini kan fungsi daripada adanya coaching ini kan adanya penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh coach saya. Jadi itulah yang apa yang ia rasakan, saya bisa memecahkan masalahnya, kemudian coach saya juga bisa memecahkan masalahnya itu sendiri. Saya hanya memberikan seperti motivasi maupun langkah-langkah yang selanjutnya yang bisa ia kerjakan. Jadi indikator Ibu yaitu kiranya nanti di pembicaraan awal Ibu bahwasanya coach itu bisa menemukan solusi dari atas permasalahan. Iya, seperti itu. Oke, cukup sekian Bu pertanyaan saya. Hanya saja nanti kita setelah Ibu melakukan coaching, kita akan ada obrolan lagi setelah melakukan coaching. Jadi Bu, saya persilahkan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching kepada Ya, terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan. Saya mohon izin ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. ya, silakan masuk Ibu. Ya, hari ini kita akan melakukan coaching Bu. Oh iya. Saya akan memanggil coach saya. Bu Nureda, silakan masuk. Iya Bu. Ya. Izin Bu, tadi sesuai dengan cerita kita, saya akan melakukan coaching dengan coach saya. Jadi saya mohon izin ya Bu. Silakan Bu. Aida, Iya, Bu. saya dengar Ibu ini kan tadi ada sedikit ini ya Bu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin menanyakan kabar Ibu, bagaimana kabar
pasti pembelajaran yang di semester 2 dulu sudah saya lakukan observasi, sudah saya lakukan asesmen. Saya merasa kurang pede untuk melakukan media itu lagi, menyampaikan media pembelajaran yang kemarin saya buat di semester 2 dan akan melakukannya di semester 2 ini. Saya kurang pede, Bu. Kayak merasa nanti apakah anak-anak itu bosan itu saja medianya, dan saya merasa apakah media yang saya gunakan semester yang lalu apakah berhasil. Jadi saya masih ragu dalam hati saya, Bu. Dalam hati saya ini saya khawatir apakah saya perlu merubah media pembelajaran saya tersebut ataukah ada yang lain yang harus saya buat, Bu. Seperti itu. Oh, jadi ibu mengalami seperti tidak beda lah ya ibu dengan media ibu yang sebelumnya. Ternyata dalam pembelajaran sebelumnya media ini tidak menghasilkan atau menunjang keberhasilan murid-murid kita dari segi nilai lah ya Bu ya. Oke, kalau begitu saya ingin tahu dari pertemuan kita ini apa yang kira-kira ibu inginkan? Iya, saya berharap Ibu, karena saya memiliki masalah. Jadi saya di pertemuan ini saya berharap mendapatkan solusi ataupun mendapatkan pencerahan, Bu. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya harus melakukannya dan apa tindakan yang harus saya ambil. Jadi saya dengan pertemuan ini bisa melakukan solusi-solusi dan melakukan solusi-solusi tersebut dengan baik agar pembelajaran saya di semester 2 ini, Bu, semakin baik lagi. Oh, jadi sepertinya ibu pengen apa ya, konsultasi atau saya ingin mendengarkan apa yang ingin ibu capai, kemudian yang saya memberikan solusi ya Bu ya, seperti itu. Memang ya dalam kehidupan ini kan memang ada aja yang masalah ya Bu ya, kita tidak salah menceritakan kepada orang lain seperti itu. Saya juga selalu melakukan seperti itu. Saya berharap dengan bercerita dengan seseorang itu bisa meringankan segala unek-unek atau beban yang ada pada diri saya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum ibu kemari itu kan berarti sudah banyak ya Bu yang usaha ibu lakukan untuk mengatasi yang seperti ini. Kira-kira usaha mana yang paling ibu inginkan dalam menyelesaikan permasalahan ini agar semua masalah itu ketercapaian masalah itu tercapai seperti itu. Kira-kira langkah apa gitu? Iya, Bu, saya sudah menyusun sebenarnya, Bu, langkah-langkah apa yang mau saya buat agar tercapainya solusi dari masalah saya. Yang pertama mungkin saya ingin melakukan membuat media gambar ya Bu ya, atau saya ini masih ragu, Bu, apakah saya memakai media gambar yang kemarin ataukah saya membuat media gambar. Mungkin saya masih mempertimbangkan apakah membuat media gambar atau melanjutkan gambar yang kemarin. Kemudian saya juga mempertimbangkan, Bu, kalau saya menggunakan video pembelajaran, saya ragu, Bu, karena di tempat kita mengajar ini kan sering mati lampu. Iya, betul, Bu. Kemudian kabel listrik itu harus ditarik dari kantor, harus banyak menggunakan cok sambung ya Bu ya. Pasti akan banyak menggunakan alat bantu dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Saya ragu di situ apakah membuat video pembelajaran, dan mungkin bisa membuat video pembelajarannya, tapi ragunya apakah itu terrealisasi atau tidak. Kemudian saya juga melakukan rencana, Bu, membuat kartu-kartu agar anak saya yang memiliki gaya belajar ini kan ada 3 kan ya. Betul. Dalam proses belajar mengajar kan anak itu memiliki gaya belajar 3 kalau nggak salah saya. Ada yang auditory, kinestetik, dan visual. Jadi dengan saya membuat gambar, mungkin anak yang visual akan tercapai kebutuhannya. Kalau yang kinestetik mungkin dengan cara saya membuat kartu-kartu itu, Bu, mungkin akan
anak saya yang kinestetik akan tercapai kebutuhan belajarnya. Kemudian saya juga ini Bu punya rencana membuat lagu-lagu pembelajaran. Seperti kita tahu anak-anak sekarang Bu lagu-lagu cinta-cinta yang banyak mereka ingat ya kan Bu ya. Itu yang beredar ya seperti itu. Iya, saya ingin anak itu menyanyikan lagu-lagu pembelajaran. Jadi mungkin itu yang paling bisa saya lakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, karena kita lihat anak zaman sekarang itu ya memang informasi itu kan cepat karena berdasarkan ada internet itu ya. Jadi ibu sudah melakukan berbagai macam rencana ya seperti itu. Ibu juga sudah melakukan asesmen ya dengan ibu, makanya ibu tahu gaya belajar anak ibu itu ada yang auditori, ada visual, ada yang kinestetik. Ya saya rasa yang ibu lakukan itu memang sudah bagus ya, memang sudah jalurnya yang seperti itu. Kemudian ibu juga sudah memahami sekolah itu bagaimana, ini bagaimana, ya kan? Ya. Kemudian kira-kira kan udah ibu simpulkan seperti itu. Nah, rencana yang paling ingin ibu lakukan, ya, yang ibu lakukan dalam melakukan agar itu tercapai itu yang mana? Iya, saya sudah menimbang dan memperkirakan ya kan Bu. Kalau video tadi mungkin agak membutuhkan waktu yang lama karena kita harus memakai cok sambung tadi ya kan Bu, atau mungkin kendalanya lebih banyak. Kalau video mungkin saya lebih memilih menggunakan gambar, kartu-kartu gambar dan lagu pembelajaran Bu. Karena kalau menggunakan gambar itu kan kebutuhan anak yang visual terpenuhi. Kalau kita menggunakan lagu pembelajaran kemungkinan besar kebutuhan belajar anak saya yang auditori terpenuhi. Dan kalau yang kartu-kartu itu kan Bu, mungkin kartu sticky note ya Bu. Mungkin anak-anak saya akan yang kinestetik bisa dia terpenuhi kebutuhannya. Itu yang mungkin saya akan lakukan upayanya Bu. Jadi merangkum lah ya semuanya. Memang seperti itu ya Bu ya. Dalam pembelajaran itu kita harus merangkum semua bakat-bakat yang terjadi pada murid kita ya Bu ya. Nah, rencana ibu tadi seperti itu, membuat auditori, audiovisual, kemudian visual. Nah, itu kan membutuhkan berbagai macam banyak bantuan ya Bu ya. Ibu nggak bisa mengerjakan itu sendiri kan gitu kan. Karena juga selain daripada itu ibu memiliki kesibukan yang lain di rumah, ya kan? Kemudian yang lain juga ibu akan melakukan kegiatan yang di luar daripada itu. Paling tidak ibu kan membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, kira-kira siapa yang terlibat dalam kegiatan ibu ini? Iya Bu, memang setelah ibu katakan seperti ini saya memang jadi berpikir sepertinya saya memang harus membutuhkan, memang saya perlu orang lain untuk melakukan rencana saya ini. Saya sudah memiliki gambaran orangnya. Saya akan meminta teman saya rekan sejawat yang kelas tinggi ya Bu ya, karena dia kan lebih paham pelajaran kelas tinggi. Kalau dia lebih paham media apa yang akan saya gunakan, mungkin dia akan bisa memberikan saya masukan-masukan ataupun memberikan saya ide-ide yang baru mengenai gambar ataupun lagu pembelajaran yang akan saya realisasikan sewaktu pembelajaran. Jadi gambaran orangnya itu sudah ada dan saya sudah tahu kompetensi dia itu memang bisa membantu saya dalam melakukan rencana aksi saya. Demikian. Jadi ibu mengajak teman lah untuk berkolaborasi, terutama teman yang sudah pernah melakukan yang seperti ini ya Bu ya. Kalau bisa ibu belajar dari beliau, kemudian minta saran di mana lebih bagus, kemudian mana yang kurang tepat, itu perlu ibu pertimbangkan ya seperti itu. Iya, jadi memang kita ini kan Bu, dengan kita melakukan suatu rencana itu memang kita harus membutuhkan orang lain ya Bu ya, harus saling membantu karena yang memang seperti itu. Kalau kita kerja sendiri mungkin hasilnya kurang maksimal. Kemudian kalau kita dengan orang lain juga kan kita bisa bertukar pikiran dari pengalaman dia. Kita tahu kegagalan itu di sini. Kemudian kalau kita tahu kegagalan di sini, kita akan menghindari itu ya Bu ya. Ya bagus sekali ya Bu. Kemudian
sudah seperti itu, sudah matang ya Ibu rasa rencana ini. Jadi kira-kira kapan Ibu melakukan ini? Iya ya Bu, saya melakukan ini mungkin sebelum masuk semester 2 ya Bu ya. Mungkin 2 minggu lagi, tapi saya itu juga harus melakukan komunikasi dulu ya Pak terhadap teman saya, makanya saya butuh waktu 2 minggu lagi karena saya harus menyusun rencana yang tadi saya katakan, dan saya harus juga menghubungi teman saya tersebut kan Bu, agar terrealisasilah rencana-rencana yang saya inginkan tadi Bu. Biar dia matang gitu kan Bu, rencananya Jadi tidak berulang kembali. Iya, tidak berulang kembali Bu. Jadi memang karena kesibukan orang kan kita tidak tahu ya Bu ya. Mungkin pada saat hari ini kita bisa minta tolong dengan dia, hari ini kita bisa, dia tidak bisa. Jadi ya harus beli target ya 2 minggu ya Bu ya. Jadi apapun ininya harus selesai dalam 2 minggu ini ya, seperti itu ya Bu ya. Iya, jadi kalau saya rasa ini ya, ini hanya masukan kepada Ibu ya. Kalau 2 minggu itu memang agak terlalu lama ya Bu ya. Kalau bisa agak dipercepat seperti itu ya Bu. Itu saran dari saya. Jangan terlalu lama untuk merealisasikan sesuatu, karena nanti ya kita tunda ternyata ada lagi, karena kan kita ini kan memang banyak kesibukan seperti itu. Jadi biar tepat waktu, kemudian kalau ada permasalahan yang lain jadi tidak terganggu ya Bu, seperti itu saran dari saya. Iya Bu ya, mungkin saran dari Bu saya ini kan mungkin saya akan mencoba 1 minggu kemudian ya Bu ya, seminggu aja ya. Jadi harus ada target ya Bu. Kalau 2 minggu ini mana tahu nanti dalam 2 minggu ini ada ya dari ini ada berbagai, jadi dia seperti seolah gitu, jadi memakan waktu yang lama. Jadi kalau kita persingkat waktunya, kemudian kita buat limit waktunya, alangkah lebih bagus seperti itu ya Bu ya, Nuraida. Jadi ini pertanyaan saya yang terakhir ya Bu ya. Kira-kira dari pembicaraan kita ini bagaimana sudah hati Ibu, kemudian apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya Bu, dari pertemuan ini saya mendapatkan solusi ya Bu. Yang tadinya Bu saya sudah berpikir keras Bu, gimana ini nanti pembelajaran saya di semester 2. Jadi dengan melakukan pembicaraan ini, pemikiran saya menjadi terbuka kan Bu. Dan gitu saya jadi mengetahui bahwa saya harus membutuhkan orang lain, bahwa saya merealisasikan rencana saya itu saya butuh bantuan orang lain, dan saya mendapatkan solusi mengenai permasalahan saya dan jalannya bagaimana, dan saya membutuhkan orang lain seperti itu. Memang kita ini kan namanya juga manusia, makhluk sosial ya Bu ya. Kita nggak terlepas dari bantuan orang lain seperti itu. Jadi tidak salah saya sebagai coach di sini memberikan itu ya Bu ya. Saya senang seperti ini, saya bisa menggali. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Jangan cuma Ibu Nuraida, teman-teman yang lain juga tidak salah mencurahkan segala permasalahannya ataupun rencananya ke depan hari bagaimana ya. Jadi dari pertemuan ini sudah kita dapatkan solusi, kemudian rencana Ibu. Nah, mudah-mudahan semua yang Ibu lakukan ini mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Saya mengucapkan terima kasih nih ya Bu ya, karena pertemuan ini saya mendapatkan solusi dan saya merasa senang dalam coach ini. Saya tidak tertekan, saya merasakan mengalir begitu saja Bu, dan terbuka pikiran saya untuk melakukan hal-hal yang baru ataupun yang positif. Jadi demikianlah ya hari ini proses coaching yang kita lakukan, kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, Ibu bisa kembali ke tempat Ibu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih Ibu telah melakukan proses coaching tadi bersama Bu Nuraida. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya Bu cukup senang, mudah-mudahan proses coaching yang saya lakukan tadi sesuai dengan hati atau tujuan
yang ibu maksud atau ya sesuailah dengan proses bagaimana coaching itu yang sebaik-baiknya. Jadi tadi kan saya mengamati proses coaching ibu, saya membuat penilaian masalah rubrik untuk bagaimana ibu melakukan coaching terhadap ibu Mulaida, apakah sudah sesuai dengan tirta atau belum, gitu ya Bu. Jadi Bu, ini pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada ibu ya. Yang pertama itu, jadi apa saja Bu yang sudah ibu lakukan dalam kegiatan coaching yang tadi sudah saya sampaikan sendiri terhadap ibu Mulaida? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izin saya menjawab ya Bu ya. Jadi yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi itu Bu, saya rasa sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Kemudian karena sudah sesuai dengan alur tirta, saya rasa prosesnya itu juga sudah baik ya. Itu menurut versi saya yang kurang dan lebih mungkin ya seperti itu. Kemudian kegiatan coaching yang saya lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang saya baca dan yang saya kuasai, seperti itu Bu. Jadi ibu sudah mengharapkan kiranya apa yang sudah menjadi proyek ibu sebagai seorang coach, yaitu sudah melakukan alur tirta dengan baik, kemudian sudah yang mana alur tirta itu kita ketahui adalah tujuan yang pertama ya Ibu, yang kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah baik. Kemudian prosesnya juga sudah Ibu lakukan dengan baik ya. Kemudian berusaha menggali pertanyaan sehingga coaching Ibu tadi menemukan solusi terhadap permasalahan dia sendiri ya. Jadi pertanyaan yang kedua ya Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan tadi? Baik Bu, izin saya menjawab. Nah, kompetensi yang saya harapkan itu ada 3 ya. Yang pertama itu dari segi keterampilan saya, coaching saya, kemudian pengetahuan saya itu sepertinya saya akan lebih banyak membaca atau melihat dari berbagai sumber yang relevan itu sebetulnya coaching itu harus bagaimana. Kemudian dari segi keterampilan, dari segi sikap ya Bu ya, saya harap dari segi sikap saya harus lebih santai, lebih rileks seperti itu Bu. Yang tujuannya itu saya supaya lebih menguasai bagaimana praktek coaching itu yang sebaik-baiknya, agar coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian dia juga merasa nyaman bercerita dengan saya. Kemudian juga menjadi inspirasi bagi coach-coach yang lain bagaimana sebetulnya menjadi coach yang baik kepada coachingnya. Jadi benar sekali Ibu, semoga nanti kiranya setelah ini pemahaman Ibu tentang alur tirta sudah lebih baik lagi dan melakukan coaching-coaching yang lebih bagus lagi. Jadi pertanyaan saya yang terakhir Bu, kira-kira harapan Ibu ke depannya setelah Ibu melakukan coaching ini seperti apa? Harapan saya untuk melakukan coaching ini kan Bu, setiap manusia itu kan Bu tidak terlepas dari sebuah masalah ya. Jadi setiap masalah itu kadang-kadang bisa terselesaikan dengan kita bercerita dengan orang lain, kemudian berbagi dengan orang lain. Nah, saya harapkan itu dalam suatu institusi harus ada ya seperti itu, antara coaching dengan coaching dan melakukan coaching terhadap bawahannya supaya bawahannya itu nyaman bekerja, kemudian survival dalam pekerjaannya. Jadi implikasinya kepada anak didik itu banyak. Pembelajaran itu menjadi menarik, kemudian anak didik juga seperti mereka mendapatkan guru yang baik ya, seperti itu yang tepat kepada pembelajaran itu yang sesuai dengan porsi anak-anak seperti itu. Jadi memang diharapkan coaching ini sangat perlu sekali di dalam suatu institusi sekolah itu.
Bu. Itu saya rasa Bu dari yang saya pahami dan saya ketahui. Ya, terima kasih Bu untuk pembicaraan kita hari ini. Kiranya ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan coaching ini bisa kita lakukan lebih baik lagi ya Bu. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya sudah meluangkan waktu. Saya rasa bukan ini saja ya Bu yang kita melakukan pertemuan ini. Saya rasa di luar juga kita tidak salah untuk melakukan seperti itu. Ya, Jadi saya mohon izin, saya mohon banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Semoga Ibu sehat ya Bu ya. Saya izin ya Bu ya.